Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 17 yang beranggotakan Naila Faiza Turiski dan Sabila Safitri yang akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai buku siswa kelas 12 MA Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 bab 5, yaitu Ibrahim Walbahs Anil Halik. Nah, kami akan membacakan profil buku terlebih dahulu. Judul buku siswa kelas 3 MA Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013. Penulis Ahmad Hidayat SAG, editor Dr. Muhbib Abdul Wahab MA, penyiap penerbitan Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Kota terbit Jakarta, cetakan pertama tahun 2016. Baik, langkah awal yang ingin kami sampaikan yaitu kami ingin membahas pembelajaran saintifik terlebih dahulu sesuai dengan judul buku Bahasa Arab kelas 3 MA Guru Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013. Nah, jadi pembelajaran saintifik itu meliputi 5 hal. Yang pertama yaitu mengamati, yang kedua yaitu menanya atau menghimpun data, yang ketiga mengeksplorasi data, yang keempat yaitu menalar, yang kelima yaitu mengkomunikasikan. Nah, seperti contohnya keterangan di dalam buku Bahasa Arab kelas 3 MA Guru terdapat keterangan guru menanyakan sesuatu kepada siswa tentang tema, lalu siswa menjawab sesuai dengan kemampuan. Nah, di dalam keterangan tersebut terdapat pendekatan saintifik yang meliputi 2 tahap. Yang pertama yaitu mengamati, yang kedua menanya. Lalu kemudian di dalam proses pembelajaran saintifik, peran guru terhadap siswa, guru menjadi fasilitator. Begitupun siswa harus aktif dalam proses pembelajarannya. Seperti yang kami katakan, menurut kami di dalam buku Bahasa Arab kelas 3 MA Guru keseluruhan sudah efektif menggunakan proses pembelajaran saintifik, akan tetapi ada beberapa hal yang harus dibenahi. Seperti contohnya tahap mengeksplorasi data. Nah, pada tahap ini siswa itu diajak untuk mengumpulkan pengetahuan sebanyak-banyaknya dari sumber pengetahuan. Nah, seperti di dalam keterangan buku Bahasa Arab Guru kelas 3 MA terdapat keterangan guru memerintahkan siswa mencari arti mufradat yang belum diketahui dalam kamus atau di buku. Nah, menurut kami alangkah baiknya agar siswa itu aktif mandiri, dia bisa mencari referensi tidak hanya dari kamus dan buku. Dia bisa mencari referensi lebih banyak lagi. Seperti contohnya dia bisa mencari referensi baik dari media pembelajaran video atau audio dan lain sebagainya. Tujuannya pertama agar dia mandiri, yang kedua dia tidak mudah berpatokan dari kamus dan buku, lalu kemudian dia itu tidak gampang lupa terhadap materi yang telah diajarkan oleh guru. Baik, kalau kemudian di dalam buku Bahasa Arab kelas 3 Guru itu pada tahap pembelajaran qiraah terdapat keterangan guru membacakan teks qiraah dengan benar dan fasih. Nah, menurut kami alangkah baiknya sebelum guru membacakan teks qiraah dengan benar dan fasih, siswa dituntut untuk memahami dan mengetahui makna dari teks yang telah diberikan oleh guru. Tujuannya agar siswa tersebut agar siswa lebih aktif, dia bisa mencari referensi baik dari kamus dan lain sebagainya.
Lalu kemudian setelah siswa berhasil berhasil menemukan makna, lalu kemudian guru bisa membacakan teks qiraah dengan benar dan fasih untuk membenahi siswa, untuk membenahi tugas yang diberikan oleh siswa terkait maharoh qiraah tersebut. Kami kira cukup. Pada intinya, dalam buku bahasa Arab kelas 3 MA guru keseluruhan sudah berhasil melakukan tahap proses pembelajaran pendekatan saintifik. Akan tetapi ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Terima kasih. Selanjutnya, kami akan menganalisis kesesuaian antara buku siswa kelas 12 MA kurikulum 2013 dengan KMA nomor 183 tahun 2019 mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar pada bab 5 tentang Ibrahim wal bahatsu 'anil halik. Baik, kompetensi inti dari buku Bahasa Arab MA Peminatan IPA, IPS, dan Bahasa. Yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. Yang ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan. Dan yang terakhir, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Sedangkan kompetensi inti dari KMA nomor 183 tahun 2019 diantaranya yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang keempat, mengolah, menalar, menyaji, dan menciptakan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di madrasah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan sesuai kaidah keilmuan. Baik, mengenai kompetensi inti antara buku siswa kelas 12 MA kurikulum 2013 dengan KMA nomor 183 tahun 2019, keduanya sesuai, memiliki maksud dan inti yang sama, hanya saja perbedaan antara pemilihan katanya saja. Kemudian
Selanjutnya kompetensi dasar dari buku Bahasa Arab MA Peminatan IPA, IPS, dan Bahasa. Yang pertama, mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. Yang kedua, menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman. Yang ketiga, memahami cara penyampaian serta cara merespon, mengidentifikasi, cara memberitahu dan menanyakan tentang fakta, perasaan, dan sikap terkait topik Ibrahim wal Bahathu Anil Khaliq, mendeskripsikan secara sederhana unsur kebahasaan dan struktur teks maf'ul mutlak wal maf'ul lil ajli. 4. Mensimulasikan dialog sederhana tentang cara merespon ungkapan, mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan, dan sikap, menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan terkait topik Ibrahim wal Bahathu Anil Khaliq dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks, dan unsur budaya secara benar dan sesuai dengan maf'ul mutlak wal maf'ul lil ajli. Sedangkan kompetensi dasar dari KMA nomor 183 tahun 2019 diantaranya nomor 1, meyakini bahwa bahasa Arab merupakan bahasa pengantar memahami ajaran Islam. Yang kedua, mengamalkan perilaku peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, damai dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dunia. Yang ketiga, memahami fungsi sosial dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks yang berkaitan dengan tema Al-Hadarah Al-Islamiyah yang melibatkan tindak tutur memberikan harapan dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal Asmaul Khamsah wa Al-Af'alul Khamsah. Yang keempat, mendemonstrasikan tindak tutur memberikan harapan dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal Asmaul Khamsah wa Af'alul Khamsah baik secara lisan maupun tulisan. Baik, analisis dari KD kelas 12 MA bab 5 pada buku Bahasa Arab MA Peminatan IPA, IPS, dan Bahasa dengan KMA nomor 183 tahun 2019 terdapat perbedaan yang signifikan pada poin ketiga dan keempat. Nah, pada poin ketiga dari buku Bahasa Arab MA Peminatan IPA, IPS, dan Bahasa, yaitu disebutkan bahwa memahami cara penyampaian serta cara merespon, mengidentifikasi cara memberitahu dan menanyakan tentang fakta, perasaan, dan sikap terkait topik Ibrahim wal Bahathu minal Khaliq Anil Khaliq, mendeskripsikan secara sederhana unsur kebahasaan dan struktur teks maf'ul mutlak wa maf'ul lil ajli. Sedangkan pada buku KMA nomor 183 tahun 2019 pada poin ketiga disebutkan bahwa memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan mengenai bunyi, kata, dan makna dari teks yang berkaitan dengan tema Al-Hadarah Al-Islamiyah yang melibatkan tindak tutur memberikan harapan dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal Al-Asmaul Khamsah wal Af'alul Khamsah. Sudah terlihat jelas bahwa keduanya memiliki perbedaan baik tema maupun maksud yang disampaikan dalam kompetensi dasar tersebut. Dan kami melihat bahwa KD pada kelas 12 bab 5 KMA 183 tahun 2019 memiliki tema yang sama dengan KD kelas 12 bab 1, yaitu Al-Hadarah Al-Islamiyah. Nah, jadi pada poin ketiga dan keempat terdapat ketidaksesuaian antara KD buku MA Peminatan IPA, IPS, dan Bahasa dengan KMA nomor 183 tahun 2019.
Namun pada poin ke-1 dan kedua, antar keduanya memiliki arti dan makna yang sama, walaupun menggunakan pilihan kata yang berbeda. Selanjutnya, mengenai indikator dan tujuan pembelajaran pada buku Bahasa Arab Peminatan MA, IPA, IPS, dan Bahasa. Di situ indikator pembelajarannya ada 4 poin. Yang pertama, menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan dengan Ibrahim wal-Bahatsu 'anil Khaliq. Dan yang kedua, menerapkan percakapan yang terkait dengan topik tersebut. Dan yang ketiga, menerangkan isi teks bacaan yang terkait dengan topik. Dan yang terakhir, yang keempat, menyusun teks tulis yang terkait dengan topik Ibrahim wal-Bahatsu 'anil Khaliq. Lalu tujuan pembelajaran yaitu setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca, dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan topik Ibrahim wal-Bahatsu 'anil Khaliq. Nah, itu dia analisis mengenai KI, KD, indikator pembelajaran, serta tujuan pembelajaran. Baik, sekarang kita akan beralih untuk membahas materi-materi dalam buku siswa kelas 12 peminatan IPA, IPS, dan Bahasa. Yang pertama yaitu istima. Ya, di situ siswa diminta untuk mendengarkan bacaan yang dibacakan oleh ustadz atau ustadzah. Setelah itu, terdapat latihan untuk siswa yang dimana para siswa diminta untuk mencocokkan mufradat dengan kalimat soal yang rumpang. Lalu selanjutnya ada hiwar, ya, disajikan dialog antara anak kecil Ibrahim dengan ibunya. Kemudian di bawahnya terdapat latihan hiwar. Para siswa diminta untuk membuat hiwar dengan rekannya yang berjudul Al-Bahtsu 'anil Khaliq. Lalu kemudian at-tarkib, ya. Di situ sudah ada materi tentang al-maf'ul al-mutlaq wal maf'ul al-ajli. Siswa diminta untuk mendeskripsikan unsur kebahasaan teks, ya, seperti di contoh terdapat contoh maf'ulil mutlaq dan terdapat terjemahannya juga di sampingnya. Begitupun juga maf'ulil ajli. Baik, selanjutnya yaitu kita masuki maharah qiraah. Nah, di dalam buku bahasa Arab siswa kelas 3 MA pendekatan saintifik kurikulum 2013 pada halaman 96 sudah disediakan sebuah bacaan dan syakal yang mana siswa itu dituntut untuk mengetahui, memahami, dan mengartikan dari suatu teks tersebut. Lalu kemudian siswa diberi beberapa soal latihan yang mana tujuannya untuk mengukur kemampuan siswa. Apakah siswa telah memahami teks yang ia belajari tadi. Masuki seperti soal yang pertama, yaitu di dalam soal pertama terdapat suatu keterangan yang mana siswa itu dituntut untuk menjawab apakah keterangan tersebut itu sesuai dengan bacaan yang telah ia pahami dan pelajari tadi. Nah, lalu kemudian memasuki langkah yang kedua, yaitu siswa dituntut untuk menjawab suatu pertanyaan yang mana jawabannya sudah tertera dalam maharah qiraah yang telah ia pahami dan pelajari. Baik, selanjutnya kita memasuki pada maharah kitabah. Nah, di dalam buku bahasa Arab kelas 3 MA pada maharah kitabah sudah disediakan berupa soal yang mana
siswa dituntut untuk melengkapi kalimat tersebut. Seperti contohnya, Allahu arsalal anbiya. Lalu kemudian inna berarti menjadi innallaha arsalal anbiya. Nah, sebelum siswa melengkapi kalimat tersebut, siswa dituntut untuk memahami dan mengetahui qawaidnya atau bisa mengetahui nahwu sorofnya jadi tadi. Nah, menurut kami alangkah baiknya bacaan tersebut tidak usah dikasih syakal. Karena kenapa? Karena agar melatih siswa itu mandiri, lalu kemudian agar melatih siswa aktif dan ia bisa mendapatkan mengetahui nahwu sorofnya sedikit demi sedikit, tidak hanya berpatokan pada guru saja. Kalau dikasih syakal kan siswa kan bisa mencari referensi entah dari kamus, dari dari media pembelajaran lainnya dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena dalam pembelajaran saintifik ini peran siswa dituntut aktif dalam suatu proses pembelajaran. Nah, itu dia hasil analisis dari kelompok kami mengenai buku Bahasa Arab Peminatan MA, IPA, IPS, dan Bahasa dengan KMA nomor 183 tahun 2019. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.